Saya akan menjelaskan bagian luar alat reproduksi wanita, yaitu yang pertama mons pubis, yaitu bagian yang menonjol atau bantalan berisi jaringan lemak berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari kotoran dan estetika. Dan yang kedua labia majora, yaitu berasal dari mons pubis yang berjalan ke bawah dan ke belakang, bagian luar dan bagian dalam. Fungsinya menutupi organ genetika dalam mengeluarkan cairan pemas. Terus yang ketiga adalah labia minora, yaitu lipatan bagian dalam tanpa rambut berfungsi pelindung vagina dan uretra. Yang keempat adalah hymen, yaitu jaringan yang menutupi lubang vagina berfungsi saluran lendir dan darah. Yang kelima adalah gland ossitoris, yaitu sebuah jaringan efektif kecil serupa dengan penis kandungan urat-urat syaraf sensoris pembuluh darah yang berfungsi menutupi organ di dalamnya. Dan yang keenam adalah urethral opening, yaitu tempat keluarnya air kencing berfungsi saluran keluarnya air kencing. Dan yang ketujuh adalah vagina, yaitu saluran yang menghubungkan vulva dengan rahim sebagai jalan lahir dan tempatnya masuknya penis. Dan yang terakhir adalah anus, yaitu terletak di belakang vagina untuk mengeluarkan limbah dari tubuh. Saya akan menjelaskan bagian dalam sistem reproduksi wanita. Dan yang pertama yaitu ovarium, yaitu kelenjar di kanan kiri uterus, yaitu berfungsi tempat penyimpanan ovum belum matang. Yang kedua adalah fallopian tube, yaitu tempat terjadinya sel telur yang berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi, saluran telur tempat terjadinya konsepsi hingga bentuk blastula. Yang ketiga adalah ovarium ligamen, yaitu ikatan yang mengikat ovarium. Yang keempat adalah cervical canal, yaitu saluran yang berada di dalam cervix yang menghubungkan rahim dengan vagina, berfungsi untuk memungkinkan aliran darah, menstruasi, serta sebagai salur bagi spermatozoa dan bayi saat persalinan. Terus yang kelima adalah cervix, yaitu bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina, berfungsi sebagai saluran yang memungkinkan keluarnya darah menstruasi, serta menjadi pintu masuk untuk spermatozoa selama fertilisasi. Selanjutnya yang keenam yaitu uterin fundus, yaitu bagian atas rahim yang terletak di atas saluran serviks yang berfungsi sebagai tempat untuk pengampung embrio selama kehamilan dan juga berperan dalam kontraksi saat persalinan. Terus yang ketujuh adalah uterus, yaitu struktur otot yang kuat, bagian luar dilapisi peritoneum, bagian dalam dilapisi mukosa. Selanjutnya yang kedelapan yaitu fimbriae, yaitu struktur seperti rambut yang terdapat pada permukaan sel, khususnya pada sel-sel prokariotik yang berfungsi untuk meletakkan sel-sel bakteri pada permukaan atau jaringan lain, sehingga membantu dalam proses kolonisasi dan infeksi. Selanjutnya yang kesembilan yaitu endometrium, yaitu lapisan terdalam yang akan menebal untuk persiapan jika terjadi pembuahan. Selanjutnya yang ke-10 adalah myometrium, yaitu tengah, lapisan paling tebal otot polos yang mendorong janin keluar saat proses persalinan. Selanjutnya yang ke-11 yaitu perimetrium, yaitu lapisan luar dari rahim yang terdiri dari jaringan ikat dan sel-sel epitel, berfungsi untuk melindungi dan memberikan dukungan struktural pada rahim. Dan yang terakhir yaitu vagina, yaitu saluran yang menghubungkan uterus dengan vulva. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria bagian eksternal. Yang pertama yaitu adalah vesicula seminalis, yaitu menyaksikan zat mukoid yang mengandung fruktosa dan prostaglandin. Dan yang kedua adalah kandung kemih, yaitu menampung cairan urin. Selanjutnya yang ketiga adalah kelenjar prostat, yaitu mengeluarkan cairan sumber nutrisi dan pelindung sperma.
Selanjutnya yang keempat yaitu tulang kemaluan, yaitu tulang pelindung organ produksi pria. Yang kelima yaitu vas deferens, yaitu saluran tempat keluarnya sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Selanjutnya yaitu penis, yaitu berfungsi sebagai penetrasi. Selanjutnya yaitu utra, yaitu saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Selanjutnya yaitu lubang penis, yaitu lubang penis adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih dan juga sperma dari testis. Fungsinya yaitu untuk mengeluarkan semua zat tersebut dari tubuh. Selanjutnya ada epididymis, yaitu tempat penyimpanan sementara sperma sampai matang, lalu bergerak menuju vas deferens. Selanjutnya ada testis, yaitu sebagai penghasil sperma dan organ endoktrin. Dan yang terakhir adalah skrotum, yaitu lipatan tubuh yang mempertahankan suhu testis 2 derajat Celcius, merupakan kantong yang di dalamnya berisi testis. Yaitu bagian internal dari sistem reproduksi pria. Yang pertama ada vas deferens, yaitu saluran keluarnya tempat sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Selanjutnya yaitu adalah ampula vas deferens, yaitu bagian dari sistem reproduksi pria. Fungsinya bagian tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan saat ejakulasi. Selanjutnya yaitu kelenjar prostat, yaitu mengeluarkan cairan sumber nutrisi dan pelindung sperma. Selanjutnya yaitu kelenjar Chauffeur, yaitu 2 kelenjar kecil yang terletak di dekat pangkal penis pada pria. Fungsinya memproduksi cairan pelumas yang dikeluarkan sebelum ejakulasi. Selanjutnya yaitu epididymis, yaitu struktur berbentuk tabung yang terletak di belakang testis. Selanjutnya yaitu testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon seks pria, terutama testosteron. Selanjutnya yaitu ureter, yaitu saluran yang menghubungkan ginjal ke kandungan Selanjutnya yaitu ureter, yaitu saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Fungsinya mengangkat urin yang dihasilkan oleh ginjal ke kandung kemih untuk disimpan sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya yaitu kandung kemih, yaitu menampung cairan urin. Selanjutnya yaitu vesicula seminalis, yaitu 2 kelenjar berpasangan yang terletak di belakang kandung kemih pria. Fungsinya untuk memproduksi cairan seminal yang kaya akan fruktosa. Selanjutnya yaitu uretra, yaitu saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Dan selanjutnya yaitu jaringan erektil, yaitu jenis jaringan yang dapat mengisi darah dan mengalami pembekakan. Fungsinya banyak memiliki serat saraf. Dan yang terakhir yaitu gland penis, yaitu bagian ujung dari penis yang membentuk bulat dan biasanya lebih sensitif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.